Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya. Nah, sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel Bukan Perawat Biasa teman-teman. Dan gue mau ngucapin banyak terima kasih buat yang udah bantu support channel ini dengan cara subscribe, share, serta like teman-teman. Nah, pada video kali ini gue mau ngebahas tentang apa ya? Ya, tentang ada orang kayaknya pengen viral gitu teman-teman ya. Tapi caranya kurang tepat menurut gua. Ya nih teman-teman boleh lihat video ini. Lepas dari salah atau nggak salahnya si perawat, mungkin ini pukulan untuk semua rumah sakit, pukulan besar untuk semua perawat-perawat di muka bumi Indonesia ini. Ini supaya kalian sadar, kalian sudah disumpah, makanya jangan pilih-pilih bulu, ya kan? Ini seolah-olah nggak tahu lah ya, mungkin bapak itu memang sangat sayang sama anaknya ya, namanya kita lagi kondisi sakit, infus putus, ya mungkin bapak itu silap, kalaf. Tapi ini pukulan besar untuk semua perawat-perawat ya, karena selama ini kalian banyak yang sombong, banyak yang lantam, apalagi kalau merawat dari orang-orang miskin, dari BPJS, dari pakai surat miskin, dari pakai surat KIS. Muka perawat ketong sampah, malam hari tidur ngorok, chatan sama jantannya, teleponan sama jantannya. Kita merawat sendiri anak kita, keluarga kita dalam ruangan, capek deh, ya kan? Apalagi kalau kita pakai BPJS, terlihat dari keluarga miskin. Udahlah ya, perawat-perawat ini sadar, kalian sadar, supaya kalian jangan pernah sepele sama pasien, mampus. Aku tadi ini part 2. Iya edaku, iya bebku, aku paham dan aku percaya. Seandainya pun banyak yang menghujat aku tidak setuju dengan part 1 video aku tadi, ini part 2-nya ya. Itu hanya segelintir manusia-manusia munafik atau mungkin tergolong orang-orang yang berduit dan orang-orang beruntung gitu aja. Sekarang kita nggak usah tutup mata, nggak usah munafik. Kenyataan sudah jelas, nyata. Perawat-perawat di Indonesia ini lantam-lantam, mayoritas ya, mayoritas lantam-lantam, sok-sok. Padahal dia jadi perawat pun mamanya gade-gadekan kambing, gadekan babi, gadekan anjingnya di kampung sana jual sawah, tapi lantam-lantam. Dan fakta menyatakan kalau yang memang BPJS dari keluarga miskin, jangankan dokternya, perawatnya pun menengok awak udah nengok sampah. Udahlah, intinya gini aja, lebih banyak setuju dengan video aku atau enggak? Itu aja. Lebih banyak setuju kan, berarti bicaraku benar. Kalau kau merasa dilecehkan, kau merasa benar, aku kata mau dituntut aja, mana? Aku pernah bisa menunjukkan bukti. Iya edaku. Nah, gimana menurut pendapat teman-teman tentang video barusan? Ya gue nggak tahu nih dipanggilnya mbak, om, apa tante. Ya teman-teman bisa nilai sendiri ya. Di situ dia bilang kalau pasien BPJS miskin gak bakal disentuh ya, perawatnya judes-judes. Ini menurut gua gak kayak gitu ya. Mungkin lu bisa lihat video gua yang lama-lama itu. Gua pernah nyebutin justru gua pribadi lebih seneng ya ketika kerja di rumah sakit melayani pasien-pasien BPJS ataupun pasien-pasien yang biasa aja, yang gak berpangkat. Nah, yang gak punya, ibaratnya apa ya, ya pokoknya yang orang biasa lah. Gue paling seneng justru ngelayanin orang biasa dibanding orang-orang yang punya pangkat jabatan kayak gitu. Nah, yang beliau bilang ini ya, si om atau si tante ini bilang itu nggak sesuai banget ya. Terus juga masalah singgung pakai BPJS, singgung BPJS lah intinya ya. Gue pribadi ya, rata-rata tenaga kesehatan itu justru pakainya memang BPJS. Mau pasien umum, mau tenaga kesehatan ya, itu pasti pakainya BPJS kebanyakan gitu. Terus perawat ini, dan bahkan dia nyebutin dokter juga ya, perawat dan dokter itu kalau melakukan tindakan ya, apalagi di rumah sakit pemerintahan ya, gua rasa nggak ada yang pandang bulu, sama aja. Mau pakai BPJS, mau pakai umum, kalau kamarnya penuh ya penuh, kalau antri ya antri gitu. Kalau lama ditindaknya ya tergantung kondisi kegawat daruratannya. Nah, makanya mbak atau om tante ini belajarnya juga harus pinter juga gitu. Jangan menilai sesuatu apa ya, tanpa cuman pakai ngomong gede doang gitu ya, tanpa ada pengetahuan ya. Gue sih nggak ngerti maksudnya doi ini pengen viral gitu ya, mau numpang terkenal atau mau gimana.
Ya cuman caranya salah, masa viral karena menjatuhkan profesi orang lain gitu kan, aneh di sini ya. Nah ini buat PPNI ya, buat ID sekalian nih ya, yang tadi disebut ya, dokter, perawat ya, tolong yang kayak gini ditindak tegas. Kenapa? Supaya profesi kita itu nggak apa ya, bukan pengen dihargai sih ya, cuma seenggaknya nggak diinjek-injek sama orang yang ya knowledge-nya rendah lah menurut gua gitu bro. Ya tolong nih DPP PPN di pusat ya, ID ya, ini tolonglah, ini kan namanya pencemaran nama baik. Nah terus apalagi ya, pencemaran nama baik ya, kalau gitu ya pencemaran nama baik profesi mungkin ya, karena dia bilang seluruh perawat ya kan, apalah gitu. Nah terus di sini yang gue sedih ada komentar, bayi anak saya waktu itu dinicu ya, nangis mulu nggak diapa-apain. Nah ini gue juga sedih banget nih ya bacanya ya. Ini buat masyarakat ya, harus tahu ya, kalau memang dinicu itu ya, neonatus intensive care unit ya, itu memang ruang khusus yang nggak bisa dimasukin sama sembarangan orang gitu. Karena apa? Karena itu takutnya terjadi nosokomial infeksi. Apa nosokomial infeksi? Pertama, bayi itu rentan banget yang namanya terkena penyakit. Nosokomial itu perpindahan penyakit dari luar lingkungan masuk ke lingkungan baru. Makanya di NICU itu jarang, bahkan nggak boleh dijenguk gitu. Terus kenapa bayi nangis kok nggak diapa-apain nih ya? Sama gua kasih tahu ya, bayi itu nangis justru bagus. Ya, nih dengerin ya. Bayi ketika di rumah sakit kalau nangis itu justru bagus. Kenapa? Justru kalau bayi itu diem aja itu yang bahaya ya. Logikanya gini, orang kalau koma diem aja kan ya, tahu-tahu meninggal. Nah kalau bayi nangis ya kenceng, nah itu bagus ya. Paham ya? Jadi jangan ada bilang bayi nangis nggak diapa-apain. Justru perawatnya memiliki kesadaran, wah bayinya nangis nih berarti bagus kondisinya. Beda kalau bayi kondisinya udah perburukan ya, udah jelek ya, malah nggak nangis, cuman diem aja. Nah ini justru yang sangat kondisinya gawat gitu. Jadi yang komentar bilang anaknya nangis nggak diapa-apain, bukan nggak diapa-apain, bahkan kadang-kadang malah kalau bayinya tidur nih ya, kadang kita bangunin. Kalau kalau memang itu tidurnya udah lama banget ya, takutnya kan gak sadar ya. Nah itu salah satu kita observasi gitu. Ya bukan berarti nangis terus-terusan juga ya. Pokoknya intinya bayi itu kalau udah capek ya pasti, setahu gue ya, tidur. Sepengalaman gue. Tapi kalau tidur mulu juga gak bagus bro gitu. Ya jadi jangan salah paham di sini. Ini juga ya mungkin yang komentar juga orang awam ya. Ya di sini sedikit pengetahuan aja sih. Nah buat yang om atau tante yang mau viral ini ya, kalau emang mau viral pakailah cara yang sehat. Jangan kayak gini ya, mentang-mentang kemarin ada kejadian perawat dianiaya terus sekarang numpang viral di video orang gitu kan. Kasarnya ya ceramah sendiri ya, jelek-jelekin organisasi atau nggak profesi lain ya. Maksud gue untungnya apa ya? Emangnya nggak mampu gitu ya terkenal dengan cara sendiri, harus menjatuhkan orang lain gitu. Nanti kalau situ masuk rumah sakit ya, ada jejak digital ya kayak gini yang lecehin profesi perawat, dokter ya, nanti ditolong sama perawat juga, sama dokter juga. Mau bilang apa coba gitu. Ya, jadi perawat itu dan dokter dan tenaga kesehatan lain ya, mau bidan, mau fisioterapi dan mau lain-lain, kerjanya itu memang seperti itu gitu bu. Nggak ada tenaga kesehatan yang acuh tak acuh ya. Gue yakin kok nggak mungkin pasien dicuek bebekin ya, apalagi kalau masuk UGD. Kok saya nggak diapa-apain ya. Kalau di UGD ya udah pasti pasien yang emergensi yang duluan yang ditanganin, bukan pasien yang datangnya paling duluan. Paham ya? Beda nih ya, yang mengancam nyawa duluan yang ditanganin, bukan yang datang duluan. Itu prinsip UGD ya. Zonanya biasanya ya merah, kuning, hijau ya. Yang gue tahu sih itu sih di Indonesia. Di luar negeri juga kayaknya kayak gitu. Bahkan ada zona hitam ya, kalau hitamnya udah meninggal ya. Jadi
buat apa om atau tante yang mau terkenal ini tolong introspeksi diri ya, pengetahuannya ditambah lagi, banyak-banyak belajar gitu ya. Ya mungkin itu aja sih dari gua, kurang lebihnya mohon maaf ya. Salam super buat sejawat semua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.